Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan inovasi khususnya di daerah menjadi dua kunci utama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi COVID-19. Saya hadir di sini di Kota Kendari untuk melihat inovasi unggulan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi, di antaranya perpustakaan internasional dan rumah sakit jantung regional pertama di Sulawesi. Infrastruktur jalan penghubung Kendari, Toronipah juga tengah dibangun untuk kembali menggiatkan sektor pariwisata yang menjadi andalan Sulawesi Tenggara. Proyek-proyek strategis ini bukan tanpa cita-cita besar di belakangnya. Apa saja? Ikuti perbincangan saya bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi. Pak Ali, ya. Apa kabar? Ini lagi ninjau ya Pak ya? Iya, lagi ninjau. Saya tadi lihat di luar megah sekali, luar biasa, penasaran sama dalamnya nih, perpustakaan modern daerah Sulawesi Tenggara. Ini kalau dari proses pembangunannya progresnya seperti apa Pak Ali? Ya kira-kira udah kurang lebih 90 lebih lah ya. 90% lebih. Karena memang perpustakaan ini diperkirakan 2021 ini udah harus selesai. Ya. Ya mudah-mudahan nanti bila Bapak Presiden kunjung ke sini, mungkin sekaligus juga bisa meresmikan tempat ini. Ya, kita harapkan 2020. Ya, 2021 atau 2022 nanti. Sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas Sulawesi Tenggara. Pak Ali boleh diajak ke dalam ya? Boleh. Luarnya sudah bagus banget. Dalamnya kita lihat seperti Boleh, apa boleh. ya Pak Ali ya? Perpustakaan Modern Regional Sulawesi Tenggara dibangun mulai 2019 dan ditargetkan rampung pada 2022. Menggunakan dana APBD sebesar 100 miliar rupiah, bangunan perpustakaan dibuat melingkar sebagai simbol ilmu pengetahuan tidak ada batasnya. Perpustakaan ini diharapkan menjadi pusat literasi dan wisata edukasi tidak hanya bagi Sulawesi Tenggara, namun juga kawasan timur Indonesia. Perpustakaan juga dibangun untuk mengajak masyarakat membudayakan kembali interaksi sosial yang kian ditinggalkan seiring perkembangan teknologi. Pak, pembangunan dengan perpustakaan modern daerah yang dikatakan bertaraf internasional ya Pak ya di Bapak bangun, dan kita harapkan 2021 ini bisa selesai dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa alasan Bapak sebetulnya membangun perpustakaan bertaraf internasional, Pak Ali? Jadi alasan saya ketika itu di bulan puasa ya. Bulan puasa sebelum saya dilantik. Waktu itu saya melakukan sosialisasi. Tiba-tiba saya ada inspirasi seperti kan ketika Rasul dulu menerima petunjuk dari Allah kan, tentang Iqra, baca di bulan puasa. Saya berpikir kira-kira kalau kita tidak membangun perpustakaan yang bertaraf internasional, Sulawesi Tenggara ini akan sulit untuk bersaing dengan daerah-daerah lain, apalagi dengan daerah luar. Ya. Nah, sehingga dari Iqra itu saya terjemahkan membaca. Menyiapkan SDM ya. Sulawesi Tenggara yang lebih baik untuk masa depan nih Pak, dengan adanya perpustakaan ini. Kalau saya dengar ini ada banyak fasilitas yang dihadirkan di sini, apa saja Pak? Banyak, ada fasilitas, misalnya kita, apa sih narkoba itu, apa sih bahaya narkoba itu, sehingga di sini nanti ada kita berikan tempat
untuk edukasi tentang narkoba. Kemudian bagaimana proses belajar mengajar yang benar, membaca yang cepat. Nah ini kan perlu diajarkan, perlu diberikan edukasi. Karena ketika saya berangkat ke luar negeri, ke Universitas Harvard ya, di Harvard, kemudian saya di Boston, juga di Rhode Island, saya melihat mereka itu kok membaca buku itu buku tebal-tebal segini, kok biasa saja. Nah pola-pola ini mungkin perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke tingkat mahasiswa. Sehingga di sini ada coffee shop, macam-macam di sini ada ya. sarana prasarana yang menunjang untuk masyarakat itu tertarik untuk datang di sini. Ya, Pak, kita ke atas boleh keliling-keliling. Kita lewat sini aja nih. Tadi kita sudah singgung sedikit soal konsepnya. Konsepnya ini kan lingkaran. Dengar-dengar Bapak sendiri yang bikin konsepnya? Iya, jadi ini semua. Ada cerita apa Pak di belakangnya Pak? Jadi gini, kenapa saya buat melingkar? Jadi ketika tamu, anak-anak kita yang datang ke sini, nanti di samping kiri kanan ini ada semacam edukasi kita. Buat sesuatu yang menarik, kemudian rak-rak buku, sehingga mereka sambil naik melihat buku. Sambil naik melihat catatan ya. Sehingga mereka tiba-tiba tiba di atas itu udah tidak terasa lagi. Karena ini ada 7 lantai tingginya. Tapi kalau dengan cara ini berbeda dengan cara kita gunakan tangga. Tapi juga ada sarana prasarana lift juga ada. Oke, tentu saja ada sarana prasarana lift yang akan membantu masyarakat yang datang ke sini. Nah, Pak, tapi ada pro kontra sebenarnya di masyarakat. Kenapa perpustakaan yang dibangun? Padahal sekarang sudah ada era digital gitu ya. Semua bisa diakses melalui internet. Nah, selain itu juga di tengah masyarakat yang literasinya masih rendah di Indonesia ya begitu. Bagaimana Pak Ali menghadapi pro kontra? Jadi gini, kalau ada pro kontra dari masyarakat kita sampaikan bahwa pola membaca yang benar itu kita tidak boleh menggunakan digital yang seperti handphone. Ya. Membaca yang benar itu harus menggunakan buku. Saya ketika di Rhode Island, di kantor gubernur Rhode Island, saya bertanya, ini ada perpustakaan tua, kemudian ada buku-buku di sana. Saya tanya, ini untuk apa? Buku-buku tua yang sudah ini, bila terjadi perselisihan, tidak kecocokan antara DPR dan gubernur, mereka buka literatur itu, jadikan rujukan. Jadi mereka tidak melihat handphone. Betul. Inilah tujuan kita, harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau untuk mendapatkan ilmu pengetahuan harus membaca buku, bukan melalui digital. Pak Ali, harapan atau tujuan besar, goal besar dari apa yang Pak Ali berikan untuk Sulawesi Tenggara dengan perpustakaan modern daerah Sulawesi Tenggara ini apa sih Pak Ali? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kita harus mencerdaskan anak bangsa. Untuk mencerdaskan anak-anak bangsa itu cuma dengan membaca. Tidak ada lain. Di samping membaca juga pengalaman melihat. Jadi kita baca, melihat, ternyata, nah itu baru bisa kita dapatkan. Nanti masyarakat ke depan nanti yang berkualitas. Baik. Kali saya dengar juga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tengah menggenjot upaya pemulihan ekonomi, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur di Kendari Toronipa ya Pak ya? Iya. Boleh nanti kita tengok sama-sama ya Pak ya? Boleh, boleh. Progres perkembangan dari jalan Kendari Toronipa. Pembangunan pariwisata. Baik, kita sambil lihat dulu Pak sedikit. Ayo lagi. Dipersembahkan oleh Nah, saat ini
ini kita sedang dalam perjalanan ya Pak ya, untuk meninjau Jalan Kendari Toronipa ya Pak ya. Nah ini kita lewatnya berapa lama Pak nanti kira-kira ke sana? Ya kira-kira dari sini 50 menit lah, ya setengah. 50 menit. Nanti kalau misalnya sudah jadi jalannya? Ya kira-kira antara 10 sampai 15. Karena kita bangun jalan tol ya. Kilometer. Jaraknya 14 tambah 1 kilo, kira-kira 15,6 kilo. Nah ini rumah sakit jantung juga. Ini salah satu program strategis yang saya bangun. Nah ini mudah-mudahan diperkirakan juga beroperasi kira-kira di tahun 2022. 2022. Ya ini sudah. Ini 17 Nah ini lantai. juga yang saya juga penasaran nih Pak, rumah sakit jantung regional pertama di Sulawesi ya Pak. Nanti kita akan bahas sedikit soal rumah sakit jantung. Kenapa Bapak juga ingin menghadirkan rumah sakit jantung yang lagi-lagi bertaraf internasional ya Pak ya. Nah, nanti kita juga akan bahas itu Pak. Tapi saat ini kita perjalanan ke Toronipa. Langsung lihat Toronipa seperti apa. Jalan Kendari Toronipa akan membentang sepanjang 14,5 km. Pembangunan jalan yang dimulai Maret 2020 ini telah memasuki tahap kedua dengan anggaran 765 miliar rupiah bersumber dari pinjaman PT SMI. Selain memangkas waktu tempuh, Jalan Kendari Toronipa dibangun untuk mendukung pengembangan pariwisata unggulan di Sulawesi Tenggara. Jalan Kendari Toronipa diharapkan mendongkrak perekonomian daerah, menarik minat investor, dan mempopulerkan Sulawesi Tenggara sebagai destinasi wisata prioritas di Indonesia. Wow, bagus banget Pak view-nya. Kita masih dalam perjalanan ke Toronipa, tadi dari Kendari ya Pak ya. Ayo Bapak, ajak saya berhenti di sini. Ini juga jalanan yang sudah dibangun. Sudah selesai. Mau memperlihatkan apa nih Pak nih? Kita di sini. Memperlihatkan bahwa dari perjalanan Kota Kendari menuju ke Toronipa masih ada spot-spot untuk pariwisata yang akan dibangun oleh pemerintah. Sehingga di sini nanti ada sumber-sumber ekonomi baru yang akan tumbuh. Baik di Pulau Bukori maupun di sepanjang jalan ini nanti. Sepanjang jalan ini akan tumbuh pusat perekonomian baru. Ya, pastinya ya dengan adanya pembangunan jalan lintas Kendari Toronipa ini pasti ada geliat ekonomi yang akhirnya muncul lagi. Jadi depan kita ini Pulau Bukori ya Pak ya? Ya ini Pulau Bukori. Di samping ada Pulau Bukori, juga ada Pulau Saponda di sana, ada Saponda Darat. Nah, di Saponda Darat sana isinya semua para nelayan. Ada 1000 kakak di sana yang kita akan pekerjakan sebagai UMKM nanti di sana. Jadi antara pariwisata dan dinas koperasi bekerja sama untuk membangun kawasan perikanan terpadu di situ untuk masyarakat. Iya Pak. Nah Pak, dengan banyaknya akses yang dibuka dan juga salah satunya ini adalah Kendari Toronipa, pasti akan ada peluang investor begitu ya Pak. Kalau harapan Bapak untuk investasi di Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa? Sudah, termasuk Pulau Bukori ini sudah kita berikan izin kepada seorang pengusaha. Tinggal nanti mungkin dalam waktu dekat di 2022 ini akan dibangun resort di dalam, termasuk villa-villa untuk kepentingan pariwisata. Fokusnya memang Sulawesi Tenggara adalah pariwisata karena potensinya luar biasa sekali. Ya, kemudian dari atas gunung sini, nanti kita pasang kabel untuk menuju ke sana. Jadi seperti di Taman Mini, tadi itu ada kabel itu kan? Ya, kabel car gitu ya Pak jadinya? Kabel car, itu langsung ke Toronipa itu kereta gantung sama dengan Korea. Oke, nah ini juga akan menjadi satu potensi wisata lagi yang bisa dieksplor ya Pak di Sulawesi Tenggara. Kita langsung saja perjalanan lagi ke Toronipa, kita lihat seperti apa potensi wisata di Toronipa dan eksplor lagi potensi wisata di Toronipa. Sebagai masyarakat yang bergelut di bidang pendidikan,
Salah satu yang lebih membanggakan adalah terwujudnya pembangunan perpustakaan internasional yang ada di Sulawesi Tenggara. Tentu ini merupakan sebuah fasilitas yang akan menjadi sumber belajar masyarakat Sultra. Kalau rumah sakit jantung ini selesai, terus terang saja akan membantu masyarakat itu tidak lagi berorientasi kepada ke Makassar atau Jakarta, karena sudah tersedia. Nah, harapan kami masyarakat itu dipercepat. Dipersembahkan oleh kita udah sampai apa ya nih di kawasan Toronipa ya Pak ya? Ya, ini kawasan Toronipa. Inilah inspirasi awal saya. Kenapa ini Toronipa harus dibangun, ya kan? Karena memang ada pasir yang kurang lebih 3 km yang ada ini. Ini sangat bagus sekali pantainya. Nah, sehingga ini saya berharap bahwa setelah Bali, di Bali orang bosan mungkin bisa mampir ke Sulawesi Tenggara. Ya, jadi pemirsa kalau mau ke Sulawesi Tenggara, berwisata di pulau-pulau yang ada di Sulawesi Tenggara termasuk Wakatobi apa ya, termasuk juga Labengki, bisa masuk dari Kendari, perjalanan hanya 15 menit ke Toronipa, lalu naik kapal ke pulau-pulau sekitar. Pulau-pulau sekitar. Di sini nanti kita jadikan hub. Ya. Jadi dari bandara, kemudian singgah di hotel. Bisa juga nanti kalau hotel di sini sudah jadi, bisa bermalam di sini, besoknya baru jalan ke tujuan yang mereka tuju. Karena di sini kan ada beberapa spot-spot pariwisata. Mulai tadilah Bukori, ada di Pulau Hari, di sana di depan kita. Kemudian juga di sana ada Saponda, di sebelah sana, di sana ada Taipa, ada Batu Gong, ada Labengki. Nah, ini yang sangat luar biasa. Kemudian dari situ kita menuju ke Wakatobi. Wakatobi salah satu destinasi. 10 destinasi itu Wakatobi kan? Prioritas. Ya, dari Wakatobi kita menuju ke Buton. Di sana ada Teluk Buton. Di sana juga ada yang namanya Mandarin Fish. Mandarin Fish ini salah satu ikan yang digemari oleh orang-orang China. Mereka kalau ke Teluk Pasarwajo, mereka langsung diving melihat itu Mandarin Fish. Nah, kemudian dari sana, dari Wakatobi tadi ke Teluk Pasarwajo, menuju ke Bau-Bau. Bau-Bau itu dulu pusat ibu kota, provinsi, kabupaten. Nah, di sana ada keraton. Keraton Buton ini adalah salah satu juga destinasi benteng terluas di dunia. Luar biasa sekali potensi wisata ya di Sulawesi Tenggara. Nah Pak, tadi kan di perjalanan kita melewati pembangunan rumah sakit khusus jantung di Kendari ya Pak posisinya. Nah tapi urgensinya apa sih Pak membangun rumah sakit khusus jantung yang ini akan menjadi regional pertama ya khusus jantung di Sulawesi, di Pulau Sulawesi? Jadi kenapa saya memilih membangun rumah sakit jantung? Karena di dunia sampai hari ini jantung itu adalah masih penyakit pembunuh nomor 1. Nah di Sulawesi Tenggara ini memiliki potensi yang begitu besar dan luar biasa dari Allah. Nah kalau potensi ini kemudian tidak dikelola dengan benar atau dikelola dengan benar tapi orangnya semua sakit-sakitan, ini jadi masalah. Apalagi kita membutuhkan para investor yang hadir di sini. Kekhawatiran kita, kalau kita tidak membangun pusat rumah sakit jantung internasional, mereka harusnya 1 minggu 2 hari pulang. Berarti kan kita rugi. Mereka harus menginap 1 minggu karena tidak menyediakan sarana prasarana yang cukup bagi mereka, 2 hari pulang. Kita rugi 4 hari atau rugi 5 hari. Nah oleh karena itulah saya berpikir salah satu cara untuk membangun rumah sakit jantung internasional. Nah oleh karena itu saya mencoba menghubungi salah satu rumah sakit besar di Jerman
dan prinsipnya mereka setuju. Nah, rumah sakit ini adalah yang pertama di kawasan timur Indonesia. Regional Indonesia itu adalah di Sulawesi Tenggara. Nantinya di Sulawesi Tenggara ini ada kawasan timur Indonesia itu ada 14 provinsi. Salah satu misalnya Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, ada NTT, NTB, kemudian ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, kemudian Sulawesi Selatan juga. Jadi pusatnya akan ada di Sulawesi Tenggara. Pusatnya ada di Sulawesi Tenggara karena memang strategi, karena Sulawesi Tenggara ada di depan sana, di depan kawasan timur. Targetnya kapan selesai Pak untuk rumah sakit jantung di Ini Sulawesi Tenggara? rencana karena kita menggunakan uang pinjaman dari SNI ya, SNI. Mudah-mudahan kalau tidak halangan 2022 akhir kita sudah bisa launching, kita sudah bisa digunakan. Nah sekarang kita sedang perampungan struktur. Alhamdulillah di tahun di Desember nanti 2021 sudah selesai struktur atau 17 lantai. Hari ini pemerintah provinsi sedang menyusun struktur organisasi. Dokternya ada berapa, dan kita berkonsultasi dengan Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Nah mudah-mudahan kolaborasi antara Rumah Jantung Harapan kita dengan Sulawesi Tenggara akan berjalan lancar, didukung dengan kerjasama dengan salah satu rumah sakit di Jerman. Pak Ali, ini kan kita tadi sudah bahas pembangunan perpustakaan modern bertaraf internasional, rumah sakit jantung bertaraf internasional, dari dunia pendidikan, lalu juga kesehatan masyarakat. Tadi juga kita bahas infrastruktur jalan yang untuk penunjang ekonomi masyarakat kembali pulih di tengah pandemi COVID-19. Pak Ali juga mendapatkan belum lama ini berbagai macam penghargaan yang concern di bidang-bidang ini. Mimpi besar Pak Ali sebagai seorang gubernur Sulawesi Tenggara apa sih Pak? Nah, mimpi saya yang pertama bagaimana agar Sulawesi Tenggara ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, kita harus menciptakan sesuatu yang besar. Sehingga para tamu, para investor, para mancanegara yang ingin mereka berpariwisata, mereka tertarik untuk datang di Indonesia, sehingga saya membuat perencanaan itu semua itu skala besar yang mungkin orang tidak bayangkan. Nah, harapan saya juga bahwa di Sulawesi Tenggara ini juga menjadi salah satu kunjungan wisata yang sangat luar biasa. Kita harapkan mimpi-mimpi besar dari seorang gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazzi, ini bisa terwujud, dan tentunya dengan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dan juga tentunya memberikan kembali kepada masyarakat. Ini adalah kesejahteraan mereka ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ali Mazzi atas waktunya dan pengalamannya. Saya sudah diajak keliling-keliling Kendari sampai Tolonipa melihat bagaimana perkembangan dan juga progres pembangunan di Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Ali Mazzi. Pembangunan prioritas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan yang sedang berlangsung di Provinsi Sulawesi Tenggara ialah wujud komitmen pemerintah provinsi untuk melayani dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Lebih dari itu, diharapkan dari pembangunan ini bisa meningkatkan daya saing Sulawesi Tenggara menjadi provinsi penting di Indonesia dan tentu saja mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai potensi yang dimiliki Sulawesi Tenggara pun layak diangkat ke panggung nasional demi mewujudkan mimpi besar Sulawesi Tenggara untuk Indonesia. Sampai jumpa.